pagi dan selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu peserta workshop sharing session mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran Berbagi. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini di sela kesibukan Bapak Ibu sekalian. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi dari mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran yang saat ini masih berada di semester 1 di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Jadi S2 Teknologi Pembelajaran ini merupakan salah satu jurusan di bawah naungan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Tadi sekilas saya lihat peserta Bapak Ibu sekalian, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, luar biasa sekali. Antusiasnya dari ujung Sumatera sampai di Papua ya. Luar biasa semangat dan antusias Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Nah, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi selama kegiatan ini nanti saya akan membantu kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Ikomang Aditya Saptayana, bisa dipanggil Adit. Nanti selama kegiatan apabila Bapak Ibu ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, bisa melalui fitur chat di grup WhatsApp atau di chat di grup Zoom ini bisa. Nanti bisa langsung tanyakan kepada saya juga bisa. Nah, kegiatan sharing session dari hari ini akan dibagi menjadi dua bentuk kegiatan Bapak Ibu sekalian, yaitu yang bagian pertama, kegiatan hari ini yang kita lakukan melalui media Zoom ini, yang akan berlangsung dari pukul 10 sampai pukul 3 sore nanti. Kemudian di bagian kedua, nanti akan Bapak Ibu mengikuti sesi pendampingan online melalui grup WhatsApp yang Bapak Ibu bisa ikuti dari tanggal 18 Desember. Nanti mungkin ya setelah kegiatan hari ini selesai sampai jam 3 sore, sampai di tanggal 23 Desember hari Rabu nanti. Nanti kami akan mendampingi Bapak Ibu selama kegiatan ini. Nanti ada tugas-tugas juga yang Bapak Ibu wajib kerjakan untuk mendapatkan sertifikat. Baik, langsung saja kita ke acara pembacaan dari susunan acara untuk kegiatan hari ini. Bisa dilanjutkan slide-nya, operator. Nah, inilah susunan acara untuk kegiatan kita hari ini dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap antusias ya dan tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan telah kita lalui bersama, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat pembacaan tata tertib dari kegiatan workshop melalui media Zoom ini. Kemudian yang kelima sambutan Sekretaris Prodi Teknologi Pembelajaran Undiksa Bali. Yang keenam, materi sesi 1. Kemudian yang ketujuh, istirahat. Yang kedelapan, materi sesi 2. Dan terakhir, yaitu penutup. Baik, langsung saja kita ke acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan.
selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib dari kegiatan workshop ini kepada operator di next slide-nya. Baik Bapak Ibu, inilah tata tertib dari kegiatan workshop yang akan kita ikuti melalui media Zoom ini ya. Yang pertama, peserta harus sudah bergabung dalam Zoom minimal 15 menit atau pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah sebelum workshop ini dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai dengan yang telah didaftarkan untuk mempermudahkan kami panitia untuk memverifikasi saat tanya jawab dan presensi. Ya, itu yang aturan yang kedua ya, bagi Bapak Ibu yang namanya masih belum diganti dengan nama yang didaftarkan pada saat mendaftar, mohon diganti dulu. Kemudian yang ketiga yaitu peserta wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya seminar agar nanti penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber bisa terdengar dengan baik, kecuali pada saat sesi tanya jawab nanti kami persilakan Bapak Ibu untuk meng-unmute ya suaranya. Kemudian yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat secara tertulis dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan pertanyaan secara singkat dan jelas, atau secara langsung dengan cara mengangkat tangan dengan menekan tombol raise hand. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sesi tanya jawab sudah dimulai, Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan melalui fitur chat yang ada di Zoom ini dengan menuliskan nama kemudian pertanyaan. Atau nanti Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, berdiskusi, berdialog secara langsung dengan narasumber dengan menekan tombol raise hand. Yang kelima, peserta wajib mengisi form presensi sekaligus kuesioner pelaksanaan workshop yang akan dibagikan pada kolom chat pada saat akhir pelaksanaan workshop. Nah, jadi hal-hal yang Bapak Ibu tunggu terkait dengan presensi dan nanti berdampak pada pemberian sertifikat, jadi akan dibagikan nanti di akhir pelaksanaan workshop ini, jadi Bapak Ibu tetap standby ya terus di kegiatan ini. Kemudian sertifikat akan diberikan kepada peserta. Nah, di samping Bapak Ibu mengisi form presensi, jadi Bapak Ibu juga harus mengumpulkan tugas ya. Nanti dari 2 materi itu ada 2 tugas yang akan diberikan oleh narasumber. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas, baru nanti sertifikat akan kami kirim. Itulah tata tertib dari kegiatan workshop ini. Kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Jadi di tengah-tengah kita sudah bersama Bapak Sekretaris dari Program Studi Teknologi Pembelajaran Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa Bali, yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara sharing session hari ini secara resmi kepada Bapak Dr. Iwayan Sudata, SPD MPD, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Bapak Moderator. Mohon maaf, saya sedang berada di kampung halaman, tapi karena online jadi bisa bergabung, tidak menghalangi kegiatan ini. Terima kasih kepada mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran yang sudah menggagas sharing session atau sesi berbagi. Saya lihat tadi peserta itu beragam, mulai dari provinsi paling ujung, Sumatera Utara ada, sampai ujung timur, Musamus, ada dari guru dan dosen. Sebelumnya saya menganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Saya sangat senang bapak-bapak dalam keadaan sehat, adik-adik mahasiswa juga dalam keadaan sehat, sehingga
bisa melaksanakan kegiatan yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Seperti kita ketahui, pembelajaran tatap muka sudah tidak bisa lagi di masa pandemi ini. Kemudian ditransformasi menjadi pembelajaran daring atau online. Maka dari itu dibutuhkanlah model-model ataupun media-media seperti video pembelajaran dan website ini untuk menunjang atau terlaksananya pembelajaran secara online atau secara daring. Nah, pada kesempatan ini kami dari teknologi pembelajaran melakukan sharing session yang dilaksanakan oleh mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran semester 1. Ini cukup membanggakan bagi saya, di mana di tengah kesibukan perkuliahan sudah ada kesempatan untuk melakukan kegiatan berbagi kepada guru, kepada dosen, baik dari daerah barat, tengah dan timur. Ini lengkap sekali. Jadi saya salut kepada adik-adik mahasiswa semua di tengah kesibukannya, di samping bekerja, berkuliah juga memberikan hal-hal yang sudah dimiliki selama perkuliahan ini kemudian dibagikan kepada guru-guru dan dosen-dosen yang membutuhkan terkait hal ini. Jadi saya rasa kegiatan ini sangat sangat baik untuk mendukung kegiatan semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika di semester yang akan depan, semester baru, kemungkinan akan melakukan pembelajaran secara hybrid atau blended. Jadi Bapak Ibu guru dan dosen sudah siap dengan hal-hal seperti media, perangkat, dan apa yang akan dilatihkan pada kesempatan ini. Jadi saya cukup bangga melihat kerja keras dari panitia, melihat kerja keras dari mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti acara bisa berjalan lancar sampai akhir dan Bapak Ibu peserta dapat menyelesaikan tugas-tugasnya, dapat mengikutinya dengan baik. Apabila ada pertanyaan, apabila ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui forum-forum yang sudah disediakan tadi, seperti WhatsApp, seperti chat, ataupun media-media yang lain. Nah, untuk mempersingkat waktu sesuai dengan permintaan dari panitia, dengan ini saya membuka acara sharing session mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran pada pagi ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya untuk membuka acara secara resmi. Apabila Bapak ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan meeting ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai dari materi yang pertama sampai materi yang kedua, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa saya pimpin sesuai dengan kepercayaannya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ada 2 topik menarik yang akan kita diskusikan bersama dan kita praktekkan nanti bersama, yaitu yang pertama terkait dengan mengembangkan video pembelajaran menggunakan fitur Zoom dan PowerPoint. Bapak Ibu mungkin bisa mulai mempersiapkan laptop untuk langsung mempraktekannya nanti. Kemudian di sesi kedua nanti yang akan kita mulai pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah, kita akan belajar membuat website gratis. Jadi nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk membuat website gratis untuk digunakan,
di sekolahnya ataupun membantu proses pembelajaran, nanti Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai untuk materi yang pertama. Di tengah-tengah kita sudah bersama dengan Bapak narasumber, Pak Oka. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak Oka? Selamat pagi Pak Adit, kabar baik nih, cuma hujan saja. Oke, baik. Jadi Pak Oka ini adalah narasumber dari kegiatan kita di sesi pertama hari ini terkait dengan mengembangkan video pembelajaran. Jadi Pak Oka ini nama lengkapnya ya, biar kita tahu. Jadi Pak Oka ini orang Bali, asli namanya Igede Made Oka Darmawan SPD. Jadi beliau sedang mengikuti ya S2 Teknologi Pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Di samping itu beliau juga merupakan salah satu guru di SMK Negeri 1 Tabanan. Nah Pak Oka, kami berikan kesempatan nanti 30 menit untuk memaparkan materi, sekaligus nanti mempraktekkan bersama Bapak Ibu. Kemudian sampai pukul 12 nanti ada kesempatan kurang lebih 50 menit ya untuk Bapak Ibu berdiskusi bersama dengan Pak Oka Darmawan. Nanti juga saya akan membantu untuk memfasilitasi Bapak Ibu jika ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi langsung dengan Pak Oka. Jadi silakan diacungkan tangan melalui fitur raise hand. Baik, Bapak Oka, sudah siap Pak Oka? Tampaknya sudah siap sekali ini Pak Oka. Siap Pak Adit. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Oka. Silakan Pak Oka. Terima kasih Pak Aditya atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam rahayu, salam harmoni. Mohon izin share Pak Aditya. Oke, siap Pak Oka. Bapak Ibu peserta webinar kali ini, jadi seperti yang disampaikan Pak Aditya tadi, jadi nama tiang Gede Made Oka Darmawan, jadi biasa dipanggil Oka. Nah, jadi tiang adalah salah satu mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran dan juga sebagai guru tetap di SMK Negeri 1 Tabanan, Bali. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kegiatan kita, jadi sharing session. Jadi di sini kami mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran akan berbagi tentang pengalaman kami terkait dengan, jadi ada dua topik ya. Jadi topik pertama ini terkait dengan pengembangan video pembelajaran. Jadi di sini nanti saya tidak bermaksud untuk menggurui, jadi hanya sekedar sharing pengalaman saya terkait dengan pengembangan video pembelajaran ini. Nah, dalam pengembangan video pembelajaran, mungkin Bapak Ibu sudah biasa membuat video, mungkin tahu banyak sekali fitur-fitur yang digunakan untuk membuat video pembelajaran. Mulai dari hanya PowerPoint sampai dengan editor-editor profesional seperti Camtasia, Filmora, Adobe dan sebagainya itu bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Nah, untuk kali ini yang saya sharing atau kita berbagi di sini adalah membuat video pembelajaran yang mudah dan sederhana. Jadi karena di beberapa sekolah, guru-guru itu biasanya kalau sudah diminta untuk membuat video pembelajaran, biasanya udah takut duluan. Oh, saya tidak bisa editing, saya tidak bisa, atau komputer saya tidak support untuk aplikasi-aplikasi yang berat seperti itu. Jadi di sini ternyata ada cara yang sederhana untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, nanti yang kita gunakan di sini adalah membuat sebuah video pembelajaran dengan menggunakan bantuan sebuah meeting online, yaitu Zoom Meeting. Jadi dengan menggunakan Zoom Meeting ini, dengan menggunakan fitur record di Zoom Meeting, kita akan membuat sebuah video pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, di sini saya menjelaskan sedikit dulu tentang video pembelajaran, yaitu format-format video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu sebenarnya formatnya banyak. Jadi beberapa contohnya misalkan ada screencast.
Screencast itu adalah rekam layar, jadi hanya layar yang direkam. Habis itu ada suaranya. Setelah itu talking head berarti tetap ada rekaman, cuma menampilkan pembicaranya. Ada tampilan visual dari narasumber dalam video tersebut. Dan berikutnya yang ketiga ada namanya talk on camera. Jadi yang ini Bapak Ibu mengajar secara langsung direkam. Nah, seperti itu. Nah, untuk video jenis screencast ini ada beberapa jenis ya. Ada yang slide talk. Nah, jadi ini merupakan jenis screencast untuk perekaman slide-slide presentasi dan audio narasi. Jadi ini biasanya dibuat dengan menggunakan PowerPoint, fitur langsung convert di PowerPoint itu. Jadi PowerPoint-nya jalan dan juga ada narasi berupa audio. Berikutnya yang read on screen. Nah, jadi di sini video yang slide dengan anotasi yang ditulis langsung oleh voice officer. Jadi narasumbernya di sini selain dia berbicara, dia menulis langsung. Jadi menggunakan fitur papan digital. Nah, papan digital ini bisa menggunakan banyak aplikasi di komputer yang menggunakan papan digital, misalnya seperti Microsoft Journal, whiteboard-nya Microsoft, ataupun dengan PowerPoint sendiri juga bisa, karena PowerPoint memiliki fitur untuk melakukan anotasi atau penulisan. Nah, berikutnya yang ketiga ada software tutorial. Jadi bukan jenis screencast untuk kebutuhan merekam segala aktivitas yang dilakukan di layar komputer. Jadi contohnya merekam aktivitas dalam pengoperasian perangkat lunak tertentu. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat tutorial penggunaan Excel. Jadi softwarenya itu direkam bagaimana cara penggunaannya dan juga penggunaan software-software yang lain. Jadi itu jenis-jenis format screencast. Berikutnya untuk yang format kedua, format talking head. Jadi di sini menampilkan visual dari narasumbernya. Nah, jadi yang pertama talking head with slide. Nah, jadi merupakan jenis video yang mengkombinasikan hasil rekaman narasumber dengan slide PowerPoint materi pelajaran yang ditampilkan. Jadi ada slide PowerPoint-nya yang tampil dan visual Bapak Ibu sebagai narasumber juga tampil. Nah, berikutnya ada talking head with on-screen writing. Jadi mirip dengan video jenis read on screen tadi, hanya saja visual Bapak Ibu juga ditampilkan. Jadi selain menulis, visualnya terlihat, ada narasi berupa audio. Nah, berikutnya talking head with animation, berarti di sini merupakan jenis video yang mengkombinasikan hasil rekaman narasumber dengan animasi atau gambar terkait dengan materi pembelajaran. Nah, berikutnya yang format ketiga, di sini ada talk on camera. Nah, jadi talk on camera ini ada 3 ya. Ada yang teaching on camera. Jadi di teaching on camera ini merupakan jenis video talk on camera di mana narasumber melakukan aktivitas mengajar selayaknya di ruang kelas, tapi tidak dihadiri siswa. Jadi Bapak Ibu mengajar, ada papan tulisnya atau perlengkapan yang lain yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu mengajar dengan direkam secara langsung, tapi tidak ada siswa. Berikutnya kalau classroom recording, nah ini merupakan jenis video di mana narasumber melakukan aktivitas mengajar selayaknya di ruang kelas dan dihadiri siswa. Jadi ada siswanya. Sehingga nanti selain proses penjelasan materi, proses diskusi dan tanya jawab juga akan terekam di sini. Jadi classroom recording. Berikutnya yang terakhir ada demonstration. Jadi demonstration merupakan video untuk memperagakan praktikum. Jadi misalnya ada praktikum, misalnya biologi, kimia, itu praktikumnya itu direkam sehingga itu menjadi sebuah video pembelajaran demonstration. Nah, dari jenis-jenis video tersebut, nah sekarang video pembelajaran dengan memanfaatkan Zoom Meeting ini, jadi yang akan kita buat adalah video pembelajaran tipe talking head, jadi tepatnya talking head with slide. Nanti juga bisa dikembangkan ke talking head with on-screen writing, itu juga bisa, karena di dalam PowerPoint itu bisa kita menulis secara langsung. Nah, jadi seperti yang tadi bahwa video ini adalah video pelajaran memberikan hasil rekaman narasumber dengan slide PowerPoint materi pembelajaran yang ditampilkan. Nah sekarang, mengapa kita membuat video pembelajaran dengan menggunakan Zoom ini? Nah, jadi seperti di awal tadi bahwa kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi profesional, misalnya seperti Camtasia, Filmora, itu adalah aplikasi-aplikasi berbayar. Selain itu juga membutuhkan laptop ataupun PC dengan spesifikasi yang lumayan tinggi agar bisa menjalankan, karena nanti ada proses render yang berat. Nah, sekarang dalam jadi emang beberapa hari ini aku sibuk banget, sangat sibuk sekali. So buat kalian yang mungkin belum DM, komentar. Nah, jadi mengapa menggunakan Zoom ini? Jadi aplikasinya gratis.
Walaupun gratis ini kan kalau kita menggunakan sebuah Zoom gratis, memang ada limit waktunya. Jadi hanya bisa digunakan selama 40 menit untuk sekali meeting. Nah, tapi kalau hanya kita gunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran, itu satu video pembelajaran, waktu 40 menit ini merupakan waktu yang sangat lama. Jadi sudah sangat cukup untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, berikutnya tanpa editing. Jadi hanya nanti menggunakan fitur rekam, record ya, ada start, pause, stop di menu recordnya itu. Di situ nanti setelah selesai, tinggal kita akhiri meeting di Zoom-nya itu, maka Zoom otomatis merender video hasilnya sehingga hasilnya nanti langsung berupa MP4. Jadi format MP4 ya, langsung hasil dari renderan Zoom ini. Dan berikutnya bisa ganti layar, bisa ganti latar ya. Ya Bapak Ibu misalnya nggak perlu ruangan yang bagus di belakangnya untuk membuat video karena Zoom ini punya fitur change background atau ganti latar. Nah, setelah itu laptop dan PC standar, tidak perlu spesifikasi tinggi, nanti cukup bisa menjalankan PowerPoint, bisa menjalankan Zoom meeting. Nah, itu yang dibutuhkan hanyalah koneksi internet. Berikutnya yang user friendly. Jadi Zoom ini merupakan aplikasi yang sudah umum, jadi rasanya hampir semua sudah biasa menggunakan Zoom ini. Nah, kalau kita bicara kelebihan, kita juga harus ngomongin kekurangannya ya. Jadi biar adil. Nah, dari kelebihan tadi, sebenarnya kalau kita menggunakan Zoom ini ada sedikit kekurangan. Kekurangannya apa? Yaitu tampilan wajah. Jadi talking head, tampilan narasumbernya ini yang kaku. Tidak bisa kita atur posisinya. Dia akan selalu berada di pojok kanan atas. Itu kekurangannya. Yang kedua adalah memerlukan koneksi internet. Jadi karena menjalankan secara online, jadi perlu kondisi internet yang stabil. Dan nanti kesalahan itu tidak bisa dipotong. Kecuali nanti ulang rekaman. Kalau hanya videonya 5 menit, bisa aja diulang untuk rekamannya. Kecuali nanti bisa juga sih diakali, kita gunakan software pihak ketiga hanya untuk memotong yang salah. Sehingga nanti pada saat salah, kita kasih jeda sedikit sehingga ada bagian yang bisa dipotong nanti. Tapi harus menggunakan bantuan aplikasi lain. Nah, jadi sekarang untuk membuat ini, jadi yang perlengkapannya, laptop atau PC. Jadi kalau laptop itu biasanya udah langsung isi webcamnya ya, karena kita perlu webcam. Nanti kalau menggunakan PC ditambah lagi fasilitas webcamnya. Jadi tambahkan kamera eksternal dihubungkan ke PC-nya. Di situ aplikasi Zoom Meeting dan internet. Nah, yang penting juga adalah PowerPoint ini yang akan menjadi dasar dalam penyampaian materi. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembuatan nanti dengan Zoom ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat dari video ini? Oke, mari kita praktekkan ya caranya. Oke, Pak Adit, sekian dulu yang siapkan untuk prakteknya dulu. Baik, terima kasih Pak Oka, luar biasa sekali ya penyampaian materi dari Pak Oka Darmawan. Jadi Bapak Ibu juga bisa sambil mempersiapkan perangkat laptop atau komputernya ya. Bisa sambil dicoba bersama-sama dengan Pak Oka Darmawan. Bisa mulai dipersiapkan Zoom-nya ya. Aplikasi Zoom-nya di masing-masing laptop. Kemudian nanti kalau nggak salah kita perlu sebuah PowerPoint ya, sebuah PPT yang akan digunakan untuk media pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu kalau punya PPT mengajar pasti punya ya, kalau yang sebagai guru pasti punya PPT mengajar kepada anak-anaknya, bisa dipersiapkan dulu sambil menunggu Pak Oko mempersiapkan segala sesuatunya ya. Baik, nampaknya Pak Oke sudah siap. Dipersilakan waktunya kembali ke Pak Oke. Oke, terima kasih Pak Adit. Nah, jadi karena ini kita akan menggunakan fitur Zoom dalam pembuatan video, jadi saya meremote sebuah Zoom di PC yang lain ya, karena Zoom yang ini kita pakai untuk meeting.
Jadi Bapak Ibu, nah nanti untuk pembuatan videonya ini, nanti yang kita perlukan adalah PowerPoint tadi. Jadi PowerPoint yang akan digunakan sebagai guiding dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi nanti di sini isi video pembelajaran. Materi-materinya ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu siapkan dulu apa yang akan disampaikan dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, tapi nanti dalam pembuatan konsep PowerPoint-nya ini, nanti di posisi pojok kanan atas, ini jangan sampai ada tulisan, karena nanti akan tertutup oleh tampilan visual Bapak Ibu. Jadi di bagian pojok kanan atasnya ini dikosongkan. Nah, setelah itu nanti bisa dijalankan yang ini. Nah, setelah PowerPoint, setelah Bapak Ibu menyiapkan PowerPoint, Bapak Ibu siapkan Zoom-nya. Nah, jadi nanti buka Zoom-nya. Jadi yang Zoom Free pun nggak masalah ya, tidak perlu Zoom yang Pro. Jadi seperti tadi, Zoom Free ini bisa aktif selama 40 menit. Nah, jadi setelah Bapak Ibu buka Zoom, nah di sini start new meeting saja. Jadi start new meeting. Oke, saya pindah komputer dulu. Nah, ini seperti biasa ya, kita aktifkan fitur Zoom-nya, ada audio dan sebagainya di setting. Nah, di sini tadi kan salah satu kelebihannya adalah Bapak Ibu bisa mengganti latar. Jadi di fitur stop video tanda panahnya ini, di sini ada fitur change background. Jadi sebenarnya kalau ini, kalau saya nggak isi, saya berada di ruangan kelas di mana di belakangnya, di belakang saya ini agak kacau ya, sehingga agar tampilannya bagus bisa aja kita ganti backgroundnya, misalkan dengan ini dan sebagainya. Jadi disesuaikan nanti. Dengan gambar yang Bapak Ibu punya juga boleh. Jadi sekarang saya gunakan yang kegiatan ini ya, backgroundnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengganti background. Nah, setelah itu nanti dalam pembuatan video yang kita gunakan adalah fitur ini ya. Di sini ada menu record. Nah, jadi nanti pada saat ada bagian yang ingin Bapak Ibu rekam, maka Bapak Ibu klik record. Kalau mau dihentikan sebentar, nanti klik pause. Jadi record, pause, lanjutkan, resum lagi, pause lagi, resum lagi, terakhir baru di stop nanti. Nanti kalau Bapak Ibu stop, start, stop, maka videonya akan terpisah-pisah. Sehingga nanti fitur yang kita gunakan adalah start, habis itu untuk jeda-jedanya itu kita... Mereka tidak perlu capek-capek keluar rumah, harus ke rumah sakit, terus ngantri, apalagi di kita ya, harus ngantri BPJS, segala macam, dan itu mereka tidak. Nah, jadi nanti dalam pembuatan video ini bisa kita mengkombinasikan ya. Mungkin nanti dalam membuat kekurangan sumber daya. Dalam membuat video pembelajaran di awal, nah, Bapak Ibu bisa menampilkan visual full screen kayak gini. Jadi dalam membuka, misalnya di video pembukaan itu Bapak Ibu tampilkan full screen. Nanti setelah masuk ke materinya baru disandingkan dengan slide-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kayak gini. Jadi misalkan sekarang kita sudah siap untuk membuat video pembelajaran. Nah, sekarang nanti kita tekan ini aja. Tombol record-nya ini. Dari record ini, begitu klik record, maka aktivitas langsung terekam. Maka begitu record, Bapak Ibu langsung membuka pembelajaran. Oke, misalkan saya membuat video sekarang ya. Oke, saya tekan record. Maka setelah itu saya akan langsung ngomong bagaimana opening dari video pembelajaran saya. Oke, ini sudah saya record, maka saya harus mulai. Misalkan, halo sahabat, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan terkait dengan bagaimana cara konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Mau tahu bagaimana caranya? Kita mulai saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu pause. Nah, jadi aktivitas sekarang ini sudah tidak terekam lagi. Jadi
ini rekamannya sudah di pause ya. Jadi ini tidak terekam dalam video pembelajaran Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu menyiapkan slide PowerPoint yang akan digunakan. Nah, jadi ini dalam posisi pause. Nah, sekarang untuk menyiapkan PowerPoint-nya, jadi Bapak Ibu menggunakan fitur share screen. Nah, jadi ini Bapak Ibu share screen. Silahkan di-share. Habis itu cari PowerPoint yang sudah dibuka tadi. Yang diperlukan tadi ya. Saya pakai yang ini. Oke, nanti silahkan di-share. Nah, jadi kayak gitu. Nah, nanti untuk di PowerPoint-nya ini, kalau misalnya slide pertama yang dipakai itu animation-nya langsung jalan, bisa Bapak Ibu di slide pertama ini buatkan sebuah slide kosong tanpa animasi. Sehingga nanti begitu kita transisi ke slide kedua, maka videonya langsung jalan. Ataupun kalau di video pertama, nanti animasi pertamanya itu start aja on click. Agar nanti animasinya berjalan setelah Bapak Ibu melanjutkan perekaman. Nah, seperti itu. Nah, di sini sekarang ini di-play dulu PowerPoint-nya. Oke, jadi di sini PowerPoint-nya sudah di-play. Setelah itu kita akan mulai perekaman lagi. Maka menunya ada di sini. Jadi bawa ke atas. Nah, di sini ada more. Habis itu di sini ada resume recording. Nah, jadi begitu Bapak Ibu klik ini, resume recording-nya ini, maka proses perekaman akan dimulai. Nah, jadi nanti setelah di sini mulai, Bapak Ibu langsung menjelaskan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam video pembelajaran tersebut. Oke, misalnya ini saya resume ya. Jadi kalau ini saya klik resume, langsung di record kembali. Nah, saya jalankan PowerPoint-nya. Oke. Jadi yang ini sudah akan kerekam dia. Oke, langsung dah nanti ngomong. Oke anak-anak, jadi seperti di pembukaan tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang sistem bilangan, yaitu khususnya konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, sesuai dengan judul materinya, jelas ya, tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian bisa mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, seperti itu misalnya. Setelah itu, Bapak Ibu lanjutkan lagi materi apa yang ingin dijelaskan. Masuk ke slide berikutnya ya. Jadi semua materi yang ada ini Bapak Ibu jelaskan sesuai dengan PowerPoint Bapak Ibu. Nah, nanti untuk pelajaran apapun ya, jadi sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu buat. Nah, setelah itu dijelaskan ini, jadi misalkan apa itu biner, oktal, kalau video saya. Setelah itu terus lanjut. Jadi misalkan ini saya jelaskan ya. Jadi bilangan biner, bilangan basis 2 ke bilangan oktal, konversinya itu secara umum akan menggunakan bantuan bilangan basis 10. Yaitu bilangan desimal. Sehingga kalau ada bilangan biner dan seterusnya ini dibicarakan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau binernya seperti ini? Ini Bapak Ibu terus rekam ya. Jadi ngomong sesuai dengan materinya ini. Terus dilanjutkan. Jadi bilangan oktalnya adalah 361527. Oke, demikian ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah sampai di sana, sudah selesai melakukan presentasi dari PowerPoint Bapak Ibu. Jadi, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu ada dua pilihan sebenarnya. Bapak Ibu mau tampil lagi ke layar utama. Tampil ke layar utama, sehingga nanti penutup kembali full screen, visual Bapak Ibu akan tampil. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sampai di tampilan ini, misalkan ini PowerPoint saya yang terakhir, ini yang ingin saya tampilkan dalam video itu tanpa saya kembali lagi ke layar utama, maka langsung di stop recordingnya di sini. Nah, jadi kalau nanti ingin kembali ke layar, Bapak Ibu stop share, sehingga Bapak Ibu kembali ke layar utama. Tapi kalau Bapak Ibu langsung ingin mengakhiri video pembelajarannya, maka kembali ke sini. Ke atas, more, setelah itu stop recording. Nah, begitu Bapak Ibu klik stop, maka aktivitas Bapak Ibu akan selesai direkam. Jadi sudah cukup. Jadi perekamannya sudah selesai.
Nah, seperti itu. Nah, misalkan kalau ini diklik, selesai. Nah, sekarang coba yang saya buat adalah saya kembali ke layar utama. Misalnya saya stop share. Jadi kembali ke layar utama. Nah, ini masih recording dia. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memberikan penutup dari video tersebut. Oke, sahabat. Jadi demikian ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, misalnya setelah penutupan selesai kayak gitu, Bapak Ibu baru stop recordingnya ini. Nah, jadi setelah Bapak Ibu klik stop, maka 95 pekerjaan selesai. Nah, jadi misalkan ini saya stop ya. Ini saya stop. Oke, setelah di stop. Sekarang aktivitas, kalau Bapak Ibu masih berbicara di Zoom ini, itu tidak akan rekam lagi. Karena recordingnya sudah kita hentikan. Nah, sekarang langkah terakhir adalah bagaimana agar video atau recording tadi menjadi sebuah video dengan format MP4. Nah, jadi caranya sederhana. Tinggal klik ke bagian ini di end meeting-nya ini. End meeting, habis itu end meeting for all. Nah, jadi kalau ini diklik, oke saya klik ya. Nah, jadi kalau ini diklik, jadi Zoom langsung convert ya, convert meeting recording. Nah, jadi tinggal ditunggu aja prosesnya ini sampai selesai. Nanti setelah ini selesai, maka video Bapak Ibu siap untuk digunakan. Mau Bapak Ibu share ke siswanya langsung silahkan, mau diupload ke YouTube silahkan, mau dibawa ke Google Drive juga bisa. Oke, kita tunggu dulu ya, kita lihat hasilnya. Oke, proses rendernya ini lumayan cepat ya Bapak Ibu. Dan hasil filenya pun nanti videonya tidak terlalu besar. Oke, 100% beres. Nah, dia akan langsung kebuka. Dia akan tersimpan secara default ke dokumen Zoom dan nama kegiatannya ini. Nama Zoom Bapak Ibu, ada tanggalnya. Nah, nanti di sini akan ada tiga file ya. Ini audio only, jadi rekaman suaranya saja ada. Habis itu yang ini ya, yang MP4. Jadi ini yang video jadinya. Nah, coba kita buka ya, bagaimana sih hasilnya. Oke, ini sudah saya record, maka saya harus mulai. Misalkan, jadi ini kan halo sahabat, pada video belajar saya jalankan PowerPoint-nya. Itu misalnya. Nah, itu apa? Jadi bilangan oktalnya adalah ke atas. Jadi kembali ke layar utama. Nah, ini masih recording dia. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memberikan penutup dari video tersebut. Oke, sahabat, jadi demikian ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, misalnya setelah penutupan selesai kayak gitu, Bapak Ibu baru stop recordingnya ini. Nah, jadi setelah Bapak Ibu klik stop, maka 95. Oke, demikian ya. Jadi caranya sangat sederhana untuk membuat video pembelajaran dengan fitur Zoom ini. Oke, demikian Pak Adit. Baik Pak Oke, luar biasa sekali ya. Kita dapat ilmu yang baru ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa membuat sebuah media pembelajaran dengan waktu yang lumayan singkat ya Pak Oke ya. Jadi dengan lumayan singkat, terus simple, tidak terlalu perlu banyak peralatan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat, biasanya kalau pengalaman kita sebagai guru yang kalau kepepet ya Bapak Ibu. Misalnya besok sudah harus dikasih ke siswa, kita belum buat media pembelajaran, apalagi di masa pandemi sekarang yang dibutuhkan sekali secara online, ini sangat dibutuhkan sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut nih misalnya atau masih bingung tentang yang disampaikan dengan Pak Oke tadi, saya persilakan Bapak Ibu bisa menanyakan melalui fitur chat bisa ataupun bisa menunjukkan tangannya ya dengan menggunakan fitur raise hand di Zoom-nya. Nanti saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi langsung dengan Pak Oke Darmawan. Baik Bapak Ibu, saya persilakan.
Ada yang mau ditanyakan? Bisa melalui fitur chat, diketik, misalnya Bapak Ibu sedang ada kegiatan lain atau bagaimana, ataupun bisa langsung berdiskusi langsung dengan Pak Oka dengan menggunakan fitur raise hand. Bagaimana Bapak Ibu? Apa mungkin sudah semuanya menguasai ya? Ini tampaknya Pak Oka. Ya, mungkin sudah jelas ya. Jadi karena seperti di awal tadi bahwa ini sangat simpel. Jadi hanya tekan record, pause, resume lagi, stop, selesai. Oke, jadi kalau belum ada pertanyaan, saya share salah satu hasilnya ya Pak Adit. Hasil video pembelajaran yang buat dengan menggunakan Zoom ini tanpa editing. Oke, yang cari filenya dulu. Oke, Pak Oka. Bisa Pak Oka biar ada gambaran nih terkait dengan yang utuhnya. Tadi kan masih ada diskusinya ya, Pak Oka, di videonya tadi kan masih ada. Mungkin ada contoh pembelajaran yang lengkap, yang utuh, yang memang diperuntukkan untuk siswa, bisa ditayangkan Pak Oka biar kita ada, oh ternyata begitu ya, tanpa melalui proses editing, tanpa melalui aplikasi yang lain ya, selain Zoom dan PowerPoint itu. Nanti Pak Oka akan menayangkan contoh video pembelajaran yang utuh ya, dari awal sampai akhir. Sambil menunggu Pak Oka mempersiapkan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, bisa melalui fitur chat yang ada. Halo sahabat, kembali bersama saya Oka Darmawan. Tidak ada ya Pak Adit. Oke, yang share screen ya Pak Adit untuk ini ya. Iya Pak Oka, silakan Pak Oka. Sambil menunggu Bapak Ibu mungkin masih berpikir untuk membuat pertanyaan nih Pak Oka. Halo sahabat, kembali bersama saya Oka Darmawan. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengkonversi suatu bilangan biner atau bilangan basis 2 ke bilangan oktal atau bilangan basis 8 dengan sangat mudah. Oke, bagaimana caranya? Ayo kita perhatikan. Oke, jadi kita berada di materi sistem bilangan, yaitu konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, di sini biner versus oktal ya. Apa sih perbedaan antara bilangan biner dengan bilangan oktal? Jadi bilangan biner itu adalah bilangan yang digitnya itu hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi kalau misalnya bilangan desimal 0, binernya jadi 0, satunya jadi 11, habis itu 2 jadi 10, 3-nya jadi 11 dan seterusnya sampai 11, 10, 11 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau bilangan oktal itu digitnya 0, 1 sampai 7. Jadi nanti kan sampai 7 tetap sama, bilangan desimal dengan oktal 1 sampai 7 masih sama, 8-nya ini dia akan jadi 10, 9-nya 11, 10-nya 12, 11-nya 13 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal? Nah, secara umum, kalau kita mau mengkonversi bilangan biner atau bilangan basis 2 ke bilangan oktal atau bilangan basis 8, ini umumnya kita akan menggunakan bantuan bilangan basis 10 atau bilangan desimal. Nah, jadi kalau ada bilangan biner, kita jadikan desimal dulu, setelah itu baru kita jadikan bilangan oktal. Nah, contohnya misalkan ada bilangan biner 1011. Desimalnya ini berapa? Desimalnya adalah 11. Sehingga kalau 11 ini kita konversi ke bilangan oktal, maka dia akan menjadi 13. Oke, itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini? Bilangan binernya panjang ya. 1111000110101011. Jadikan bilangan oktal. Nah, kita ubah ke bilangan desimalnya ini lumayan lama ya, karena digitnya banyak. Setelah jadi desimal, nanti baru kita jadikan oktal. Nah,
Ini rasanya kalau kita harus ke desimal dulu, ini akan menjadi lama. Nah, sekarang bagaimana sih cara sederhananya? Nah, kita perhatikan angka 2 dan 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi ada bilangan berpangkat ya, 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga pada saat kita ingin mengubah bilangan biner menjadi bilangan oktal, ada trik khusus. Oke, triknya kayak gini ya. Jadi misalkan ini tadi bilangan binernya. Nah, karena 8 itu adalah 2 pangkat 3, maka kita ambil bilangan binernya ini 3 digit, 3 digit. Kita ambil dari belakang ya. Yang pertama, itu berarti 111. Itu 3 digit yang paling belakang. Jadi ya, 1111. Di situ kita ambil ini 0, 10, 3 digit berikutnya 101. Terus itu 3 digit berikutnya 001, 3 digit berikutnya 110, dan digit yang terakhir adalah 11. Nah, karena kita perlu 3 digit, maka di depannya nanti bisa kita kasih 0 biar menjadi 3 digit. Nah, setelah itu sekarang masing-masing ini udah 3 digit ya, sesuai dengan pembagian tadi. Sekarang masing-masing digit ini karena ada 3 digit, nanti ada digit pertama, ada digit kedua, ada digit ketiga. Nah, sekarang konversinya adalah dari masing-masing digit ini, yang digit pertama ini kita kalikan dengan 4, yaitu 2 pangkat 2. Habis itu yang ini kita kalikan dengan 2, itu 2 pangkat 1, dan yang ini kita kalikan dengan 1, 2 pangkat 0. Nah, jadi berlakuannya sama ya. Digit pertamanya kita kalikan dengan 4, digit keduanya kita kalikan dengan 2, digit ketiganya kita kalikan dengan 1. Hasil perkalian dari ketiga digit ini hasilnya dijumlahkan. Jadi misalnya ini 0, 1, 1. 0-nya kita kalikan 4, hasilnya 0. 1-nya kita kalikan 2, hasilnya 2. 1-nya kita kalikan 1, hasilnya 1. 0 tambah 2 tambah 1, ini hasilnya 3. Berikutnya 1, 1, 0. Jadi 4 tambah 2 tambah 0, hasilnya 6. 0, 0, 1. 0 tambah 0 tambah 1, hasilnya 1. 1, 0, 1. 4 tambah 0 tambah 1, ini hasilnya 5. 0, 1, 0. 0 tambah 2 tambah 0, ini hasilnya 2. 1, 1, 1. 4 tambah 2 tambah 1, ini hasilnya 7. Nah, sehingga setelah proses ini kita akan mendapatkan bilangan oktalnya. Sehingga bilangan oktal dari bilangan biner tadi menjadi 361527. Jadi prosesnya menjadi sangat sederhana tanpa kita harus mengubah kembali ke bilangan desimal. Oke, demikian ya untuk bagaimana cara gampang mengubah bilangan biner ke bilangan oktal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Itu Pak Adit, salah satu contoh videonya. Oke, Pak Oke, luar biasa sekali ya. Lumayan menarik ya, dengan video yang memerlukan waktu singkat ya, Pak Oke ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan Pak Oke atau terkait dengan video yang tadi yang sudah kita saksikan bersama? Bapak Ibu nampaknya masih malu-malu nih untuk bertanya. Ayo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun bisa mengetik di fitur chat ya. Kalau belum ada, saya deh nanya deh dulu. Pertanyaan pancingan nih Pak Oke, boleh nggak? Oh, silakan Pak Adit. Nampaknya sudah ada pertanyaan nih. Saya bacakan ya Pak Oke, dari Eka Bayu Widiatnya ya. Mohon izin bertanya, perkenalkan nama saya Eka Bayu. Jadi saya ingin bertanya terkait bentuk dari video pembelajaran tersebut. Apakah video pembelajaran yang baik harus menunjukkan wajah dari pengajar tersebut atau tidak? Dan dari ketiga jenis format video yang telah ditunjukkan, manakah yang lebih relevan digunakan? Terima kasih. Nah, gimana itu? Pak Oka, bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Eka Bayu Widiatnya ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Eka. Baik Pak Adit, terima kasih Pak Eka atas pertanyaannya. Nah, ini kebetulan kemarin kita di jurusan S2 TP sempat membahas tentang hal ini ya. Yang mana sih format video pembelajaran yang baik untuk diterapkan ke siswa. Kalau kita ambil secara umum, beda karakter siswa itu akan memerlukan video yang berbeda. Nah, tapi sekarang secara umum
kalau visual dari pembicara atau gurunya itu tampil di layar, itu akan lebih secara umum dari hasil penelitian yang sempat kita bahas itu, akan lebih mudah dicerna dan dipahami oleh siswa. Karena gestur atau ekspresi dari gurunya itu dapat tersampaikan dengan, misalnya pada saat siswa melihat gestur guru, maka siswa itu akan jauh lebih paham tentang materinya daripada hanya ada tulisan, ada suara saja tanpa ada visual dari gurunya. Nah, terkait dengan format video mana yang paling bagus untuk diterapkan dari ketiga tersebut adalah dari hasil. Nah, ini kemarin dari hasil penelitian, nah, di Indonesia kayaknya belum sempat ada yang meneliti, dari jurnal-jurnal belum ketemu, tapi di Amerika yang bagus itu sebenarnya adalah teaching on camera. Jadi Bapak Ibu mengajar secara langsung direkam. Nah, sehingga proses gerak tubuh, semua proses penulisan dan sebagainya terlihat. Nah, itu yang menurut penelitian hasilnya paling bagus, paling gampang mentransfer pengetahuan kepada siswa. Nah, walaupun biasanya ada yang berpendapat, oh video hanya belajar, ngajar di depan kelas, direkam, itu video yang kuno, nggak pakai teknologi bagus, cukup kamera direkam. Ada yang berpendapat kayak gitu. Tapi dari hasil rekaman, itu dari hasil penelitian, katanya itu yang paling disenangi dan paling manfaatnya paling besar dalam pendidikan. Oke, itu ya Pak Eka. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya adalah teaching on camera. Nah, pada video ini yang kami jelaskan adalah yang hanya menampilkan gestur. Karena kalau kita mengajarkan teknik bagaimana cara membuat video teaching on camera, itu tidak bisa kita lakukan secara daring. Mungkin nanti ke depan kita di S2TP, kalau sudah pandemi ini hilang, kita akan membuat pelatihan terkait dengan pembuatan video teaching on camera yang tidak hanya sekedar direkam. Nanti bagaimana proses-prosesnya agar rekaman dari video teaching on kameranya itu dapat bagus dan hasilnya dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Oke, itu Pak Eka. Mungkin ada yang perlu yang tambahkan? Bisa di mic-nya dihidupkan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Oka. Bagaimana Pak Eka Bayu? Ada yang ingin diperjelas lagi? Bisa diaktifkan mikrofonnya, berdiskusi langsung dengan Pak Oka. Pak Eka Bayu. Ya, terima kasih. Jadi untuk saat ini menurut saya sudah sangat bermanfaat, apalagi teaching on camera itu sangat tadi disebutkan oleh Pak Oka itu yang paling relevan ya sejauh ini dari penelitian di Amerika begitu. Tapi apakah teaching on camera itu saya ingin bertanya, apakah bentuk teaching on camera dalam bentuk animasi itu juga akan lebih bagaimana dikatakannya, apakah bisa lebih relevan atau bagaimana? Soalnya saya pernah melihat masuk ke dalam kelas mengobservasi di sana. Saya membandingkan teaching on camera yang menggunakan seorang guru menggunakan teaching on camera dengan gestur tubuhnya dengan teaching on camera yang menggunakan animasi. Di sana bagaimana pendapat Bapak? Apakah lebih baik menggunakan animasi apa gestur tubuh saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka. Ya, jadi seperti tadi dari hasil penelitian, mungkin nanti beda kultur antara di Amerika dan di Indonesia. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di sekolah kayaknya bisa melakukan penelitian terkait dengan apakah benar teori yang berlaku di Amerika ini kalau diterapkan di Indonesia dengan kultur budaya kita, apakah benar bahwa yang teaching on camera itu hasilnya lebih bagus. Mungkin nanti bisa kita sama-sama, mungkin Bapak Ibu bisa gunakan sebagai PTK nanti, penelitian tindakan kelas dengan penggunaan media. Nah, dari hasil penelitian antara animasi dengan langsung visual secara asli, itu jelas yang asli lebih disenangi dan lebih efeknya itu lebih bagus gitu.
Walaupun animasi, jadi secara teknologi kelihatannya animasi itu lebih wah daripada hanya guru yang direkam tanpa animasi. Proses pembuatannya juga jauh lebih susah kalau kita harus mengkombinasikan animasi. Tapi secara hasil adalah yang gurunya langsung terlihat ternyata ini yang paling bagus. Nah, mungkin nanti kita di Bapak Ibu di sini mungkin nanti bisa mulai dari penelitian kecil ya, misalnya melempar pertanyaan kecil ke anak-anaknya, mana sih yang lebih bagus dengan animasi atau tidak. Mungkin selain hanya masalah anak-anak lebih senang, biasanya kalau ada animasi, anak-anak senang melihatnya, oh ini bagus kelihatannya gitu. Tapi prosesnya transfer knowledge-nya itu tidak jalan. Mungkin anak-anak hanya fokus kepada animasinya. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat sebuah PowerPoint menyampaikan materi di mana di pojok itu Bapak Ibu isi kucing loncat-loncat gitu misalnya. Anak-anak senang melihat PowerPoint-nya. Oh, ada kucing loncat-loncat gitu. Pada saat ditanya tadi Bapak menyampaikan apa? Anak-anak nggak tahu karena anak-anak fokus di kucing yang loncat-loncatnya itu gitu. Jadi seperti ini, mungkin nanti ke depan kita teliti bersama mana sih yang lebih bagus dan juga disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu, karena seperti tadi beda daerah, beda kultur, beda cara pemahaman, beda juga treatment yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang bisa yang tambahkan, Pak Eka. Baik, itu Pak Eka. Gimana Pak Eka? Sudah puas dengan tanggapan dari Pak Oka? Ya, terima kasih. Jadi tanggapan Pak Oka itu sangat baik. Untuk saat ini saya cukupkan bertanya. Jadi kalau bisa dilihat tuh jadi hanya lebih terhibur ya kalau pakai animasi, bukan. Jadi penyampaian materinya kadang-kadang kurang. Tidak gitu. Jalan ya. Tidak jalan ya. Ya, terima kasih Pak Oka. Sama-sama Pak Eka. Ya. Iya, terima kasih Pak Eka. Nanti kita lebih berdiskusi ya di grup WhatsApp mungkin ya, kalau Pak Eka masih ingin bertanya lebih lanjut. Oke Pak Oka, nampaknya ini ada pertanyaan yang lain Pak Oka dari Pak Nyoman Kembaranada ya. Pak Oka, bagaimana cara mengisikan animasi di dalam PowerPoint? Nah, ini nampaknya yang ditanyakan yang di PowerPoint ya Pak Oka. Oh iya, berarti ini ke PowerPoint-nya. Pak Nyoman, oke. Jadi kalau bagaimana cara memasukkan animasi, kalau dalam PowerPoint biasanya animasi yang diterima agar bisa gerak itu kita mencari animasi yang formatnya GIF ya. Jadi ada animasi berjalan itu. Memang tinggal kita masukkan, seperti memasukkan gambar ke dalam PowerPoint. Jadi kalau gambarnya itu adalah JPEG atau PNG, jadi kan dia gambar-gambar yang statis tidak bergerak. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki gambar atau format GIF yang memang animasi bergerak, itu bisa tinggal dimasukkan, nanti pada saat dijalankan PowerPoint-nya itu akan otomatis berjalan. Dan juga misalnya Bapak Ibu bisa saja memasukkan video misalnya dalam PowerPoint itu Bapak Ibu masukkan, tambahkan ada videonya juga bisa. Jadi seperti tadi ya di pembukaan kita menampilkan PowerPoint itu ada video lagu Indonesia Rayanya. Jadi bisa seperti itu, tinggal di insert saja apakah itu video, gambar, dan sebagainya. Kalau animasi itu umumnya menggunakan GIF untuk agar bisa bergerak. Mungkin ini ke Pak Adit dan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Oka. Bagaimana Pak Nyoman Kembaranada? Ada yang ingin dipertegas lagi dari yang disampaikan Pak Oka? Bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Nyoman? Sambil kita berkenalan mungkin ya. Masih ada ya Pak Nyoman Kembaranada? Bagaimana Pak Nyoman? Sudah jelas ya Pak Nyoman Kembaranada? Oke, nampaknya Bapaknya masih ada kegiatan lain. Itu tanggapan dari Pak Oka terkait dengan pertanyaan Pak Nyoman. Ada pertanyaan lagi nih Pak Oka. Wah, baru nih muncul pertanyaan dari Ibu Nur. Ibu apa Bapak ini? Bapak mungkin ya. Mohon maaf kalau salah. Nur Syariful Amin. Dari kayaknya Pak ini ya, Pak Amin ya. Mau bertanya, saya pernah lihat video pembelajaran yang bisa pakai nulis dan menggambar. Itu pakai apa ya Pak Oka? Terima kasih. Nah. Oh iya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi membuat video pembelajaran yang bisa menulis secara langsung.
Oke, untuk Pak siapa? Pak Amin ya, Pak Amin. Syarif, Pak Amin. Nah, jadi untuk membuat fiturnya sebenarnya banyak ya, menggunakan fitur screencast itu bisa. Nanti screencast itu banyak sekali aplikasinya, dengan screencast O-Matic, dengan Camtasia dan sebagainya, itu bisa menggunakan rekam layar. Nah sekarang kalau kita menggunakan Zoom ini juga sebenarnya bisa. Nah, Zoom itu punya fasilitas yang namanya whiteboard. Jadi ada whiteboardnya, nanti tinggal sama direkam kayak tadi. Nah kalau tadi kita share adalah PowerPoint, tapi kalau Bapak Ibu ingin menulis secara langsung, maka yang Bapak Ibu share adalah whiteboard. Sehingga nanti proses menulis di whiteboardnya itu yang akan terekam. Seperti ini, Kak. Jadi dengan fitur Zoom ini juga bisa. Berarti yang siapkan alat umumnya. Nah, misalkan harus yang di sini aja, misalkan yang share whiteboard. Oke, jadi kayak ini, whiteboard ini yang di-share, nah nanti Bapak Ibu nulis di sini. Nah, jadi silahkan apa yang ingin ditulis, apakah mau teks, draw, dan sebagainya ya, nanti silahkan sebuah dan sebagainya. Nah, jadi apapun aktivitas yang Bapak Ibu tulis di layar ini akan terekam. Jadi ini yang jadi nanti yang diganti adalah PowerPoint-nya diganti dengan whiteboard. Nah, hanya saja kalau yang Bapak Ibu share adalah whiteboard, nanti perlu biar hasilnya bagus, kita perlu suatu perangkat tambahan, ya, hardware tambahan. Apakah itu berupa pen tablet seperti Wacom, Huion, itu banyak ya. Jadi dengan harga mulai dari 500.000 itu perangkatnya itu bisa kita dapatkan. Yang umum sih kita digunakan di Indonesia itu yang agak bandel barangnya, yang bagus itu biasanya dipakai Wacom. Tapi kalau dari harga murah, Huion itu banyak. Jadi mulai dari 200.000 ada. Nah itu, kalau kita ingin menulis, perlu fitur hardware tambahan agar proses nulisnya itu bagus. Kalau kita nulis dengan mouse sih bisa saja, tapi biasanya agak susah. Buat huruf S dengan mouse menggerakkan itu agak susah. Atau kalau Bapak Ibu punya perangkat laptop yang touchscreen, yang bisa ada stylusnya, itu bisa saja langsung digunakan. Mungkin itu Pak Amin dan Pak Adit. Oke, Pak Oka, terima kasih tanggapannya. Bagaimana Pak Amin? Ada yang ingin diperjelas kembali terkait dengan tanggapan dari Pak Oka? Pak Amin bisa mengaktifkan mikrofonnya? Halo Pak Amin? Tampaknya Pak Amin masih ada kesibukan lain ini ya. Oke Pak Oka, kita lanjut nih, ada satu pertanyaan lagi Pak Oka di Twitter chat-nya dari Pak Wayan Sumertana ya. Itu bertanya, apakah dalam membuat video pembelajaran perlu ditambahkan sesi tanya jawab? Nah, gimana ini Pak Oka? Oke, Pak Wayan masih di room ya. Oke, jadi di sini apakah kalau sesi tanya jawab itu kalau menurut saya itu tidak perlu. Karena pada saat kita bertanya kita tidak tahu bahwa apakah siswanya itu akan menjawab, bukan sesi tanya jawab ya. Tapi kalau memunculkan suatu pertanyaan sehingga itu membuat pada saat siswa itu menonton dia bisa otomatis menjawab gitu. Itu perlu, boleh kayak itu. Jadi penekanan agar siswa paham. Misalnya dalam pembelajaran, saya kayak tadi di video saya tadi. Misalnya pada saat ada ini kali ini berapa? Misalnya kayak gitu dulu, tidak langsung kita bilang, oh ini hasilnya 7. Ini hasilnya berapa? Nah, kita kasih jeda bicaranya sebentar, oh ya benar 7 gitu. Kita asumsikan bahwa anak itu sudah menjawab. Ya boleh aja, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bisa ya, ada proses bertanya dalam pembuatan video, tapi dalam bertanya kita kasih jeda beberapa detik. Nah, kira-kira anak itu sudah menjawab, tapi jangan terlalu lama. Nanti kalau diamnya terlalu lama, oke ini hasilnya berapa? Itu Bapak Ibu diam selama 30 detik, nanti videonya agak gini. Kok ini diam semua? Jadi hanya beberapa detik ya prosesnya, boleh. Jadi itu juga akan lebih memancing. Oh kok ditanya gitu ya. Siswa pas nonton, kok ada pertanyaan. Oh ini hasilnya berapa? Sehingga siswa lebih dalam
tidak hanya sekedar menonton, tapi siswa juga berpikir dalam video tersebut. Jadi itu bagus ya, dalam proses pembuatan video ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang bisa dijawab oleh siswa dalam waktu singkat. Kita kasih jeda, habis itu kita anggap bahwa siswanya itu udah pintar. Oh ya, bagus, hasilnya benar. Ya benar, hasilnya 7. Oh ya benar, hasilnya 10 dan sebagainya. Oke, Nike, Pak Wayan bisa ya ditambahkan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini. Oke, ke Pak. Baik, terima Wayan. kasih Pak Ada perlu Oka. diperjelas lagi? Oke, Pak Wayan, ada yang ingin diperjelas kembali, Pak Wayan Sumertana? Bisa diaktifkan mikrofonnya, Pak Wayan. Baik, itu aja sih Pak Oka. Terima kasih sharingnya, bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Nampaknya sinyalnya Pak Wayan ini agak bermasalah, Pak Wayan. Kurang jelas kami dengar, Pak Wayan. Yang jelas tadi di awal Pak Wayan ini udah bilang cukup gitu ya kayaknya di awal itu ya. Iya, ya, nampaknya sudah cukup ya Pak Wayan ya. Bagaimana Pak Wayan, ada yang mau ditanyakan kembali, diperjelas? Tidak ada ya Pak Wayan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Wayan. Mungkin Pak Oka bisa mempertegas kembali ya terkait dengan tugasnya mungkin ya. Terkait dengan tugasnya bisa dipertegas kembali karena Bapak Ibu perlu kami sampaikan untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengumpulkan tugas dari masing-masing sesi ya. Sesi hari ini yaitu membuat video pembelajaran. Mungkin Pak Oka bisa mempertegas kembali tugasnya, bagaimana, bentuknya bagaimana, nanti diuploadnya bagaimana. Bisa Pak Oka menjelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adit. Jadi terkait dengan sesi 1 yaitu pembuatan video ini, jadi kan karena kita agar sertifikat dari pelatihan ini selain kita mendapatkan ilmunya, biasanya juga kan Bapak Ibu perlu sertifikatnya. Nanti agar sertifikatnya ini diakui, paling enggak kita buat 32 jam pelajaran. Nah, untuk memenuhi 32 jam pelajaran itu sesuai dengan rancangan di panitia, kita akan ada istilahnya sesi pendampingan online via WA. Nah, nanti di sana pendampingan itu hanya berupa kalau ada yang bertanya, nanti kita bantu perjelas dengan chat, ataupun nanti bisa kita kalau masih bingung bisa dengan via telepon kayak gitu pendampingannya. Itu yang akan kita lakukan sampai nanti hari Rabu tanggal 23. Nah, untuk tugas di sesi 1 ini Bapak Ibu cukup membuat satu video pembelajaran yang dibuat dengan aplikasi Zoom Meeting. Jadi seperti contoh video, misalnya seperti contoh video yang tadi. Ya tidak usah lama-lama ya, sekitar 3-5 menit. Nah, kalaupun lama silahkan. Kalau nanti buat video yang ingin mau dipakai, nanti durasinya disesuaikan silahkan. Jadi yang dikumpulkan nanti hanya satu video yang dibuat dengan aplikasi Zoom Meeting ini. Nah, nanti videonya itu bisa Bapak Ibu upload di channel YouTube Bapak Ibu silahkan. Atau Bapak Ibu upload di Google Drive Bapak Ibu juga silahkan. Nanti yang kami minta dari panitia adalah linknya. Sehingga nanti kalau itu di-upload di Google Drive, nanti silahkan linknya itu sharingnya dibuka ya, agar kita dari panitia bisa melihat hasil karya Bapak Ibu. Nah, kalau di YouTube, kalau kita sudah diberikan linknya, nanti kita juga bisa mengecek video yang Bapak Ibu buat. Oke, ini ke Pak Adit. Jadi hanya satu video, nanti yang hasilnya bisa diupload di YouTube ataupun di Google Drive. Dan yang kita minta adalah link uploadnya, apakah link YouTube ataupun link Google Drive-nya. Baik, terima kasih Pak Oka atas pendapatnya. Bapak Ibu, itulah tugas dari sesi yang pertama ini. Nah, perlu kami sampaikan juga apabila Bapak Ibu terlambat mungkin tadi masuk ke ruang meeting ini, Bapak Ibu bisa nanti menyaksikan kembali dari awal ya terkait dengan kegiatan ini di channel YouTube yang linknya sudah saya share di kolom chat. Nanti mungkin kita akan share juga di grup WhatsApp. Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali dari awal. Mungkin tadi terlambat ya masuknya, jadi yang disampaikan Pak Oka mungkin ada yang terlewat. Bisa ditonton kembali bagaimana sih caranya membuat video dengan memanfaatkan media Zoom ini gitu.
Baik Bapak Ibu, nampaknya masih ada waktu ini untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya buka kembali sesi tanya jawab. Mungkin saya mau sapa-sapa dulu ya yang tadi sudah chat di grup. Ini saya tertarik sama Pak Hari Sambayu ya. Pak Hari Sambayu ini dari Sumatera Utara dari FKIP UNA. Mungkin kita bisa saling kenalan dulu Pak Hari Sambayu. Nampaknya sudah menyalakan video juga. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak. Halo Pak Hari. Nampaknya koneksinya Pak Hari kurang bagus. Ya, halo Pak. Iya, bisa didengar Pak Hari. Silakan Pak Hari. Iya, benar sekali Pak. Ini ada gangguan sedikit. Iya. Ya, halo Pak. Bisa didengar Pak Hari. Silakan Pak Hari. Bisa berkenalan Pak Hari dari FKIP UNA. Ya. Halo Pak Hari Sambayu, bisa didengar suara saya? Ya Pak. Oke. Saya ya. Bisa Pak, bisa. Oke, mungkin Pak Hari bisa memberikan tanggapan terkait dengan materi yang disampaikan Pak Oka Darmawan tadi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Halo. Atau berkenalan saja Pak Hari, kita dari ujung Indonesia ini, dari Sumatera Utara. Pak Hari mungkin sebagai dosen atau sebagai tenaga administrasi di FKIP UNA ya, ataupun Pak Hari juga sebagai guru, bagaimana? Ya, benar. Ya. Oke, halo Pak. Saya di sini di FKIP UNA sebagai dosen bahasa Inggris ya. Di FKIP untuk mata kuliah Discourse Analysis atau analisis wacana. Saya sangat tertarik kali dan sangat senang bisa mengikuti seminar webinar Zoom di sini yang telah disampaikan oleh pemateri. Ya. Hal yang terpenting yang menjadi tantangan adalah bagaimana menciptakan video ini agar lebih interaktif gitu Pak. Itu yang menjadi tantangan bagi kita, tidak hanya video menampilkan materi, tapi mendapat respon yang cukup cepat dari setiap orang yang menonton video tersebut, video pembelajaran tersebut. Itu yang masih saya ingin pikirkan, bagaimana caranya agar video tersebut lebih interaktif dan lebih komunikatif gitu. Oke, terima kasih Pak Hari, luar biasa sekali. Salam kenal Pak Hari dari Bali. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa saling berkomunikasi, atau nanti setelah pandemi ini kita bisa saling bertemu ya secara langsung Pak Hari. Salam kenal dari Bali, Pak Hari Sambayu. Mungkin dari Pak Oka ada tanggapan terkait dengan yang disampaikan Pak Hari? Ya, memang banyak kalangan bilang bahwa video bukan media pembelajaran yang interaktif. Mungkin itu yang sering terdengar ya, sering dibicarakan dalam dunia pendidikan. Nah, tapi bagaimana cara kita, mungkin kalau bilang interaktif, boleh juga bahasa kemarin dari dosen kami bahwa sudah ada tombol play dan pause, stop, itu namanya interaktif. Berarti siswa bisa pada saat ingin mencatat, di stop dulu pause-nya. Berarti ada boleh aktivitas oleh siswa. Nah, nanti ke depannya, mungkin interaktif yang dimaksudkan adalah dalam pembelajaran siswa hanya dengan menonton, bahwa siswa itu berada di dalam ruangan yang sama dengan guru. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak Hari tadi, bagaimana cara kita pada saat mengonsep sebuah video pembelajaran, pada saat
anak itu siswa atau mahasiswa itu menonton video, dia akan merasa bahwa dia berada di ruangan yang sama dengan orang yang berbicara. Mungkin salah satunya seperti pertanyaan Pak Wayan tadi ya, Pak Nyoman, bahwa kita bisa menyelipkan suatu pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, mungkin nanti perlu penelitian lebih lanjut lagi, apakah dengan pertanyaan itu siswa atau mahasiswa ini dijawab nggak itu, atau hanya diabaikan saja. Pada saat kita berikan pertanyaan dalam video, mau nggak anak-anak itu menjawab, itu kembali tantangan karena kita nggak tahu. Maka untuk menemukan itu mungkin ya nanti sama-sama ya mungkin dari Universitas FKIP UNA mungkin nanti melakukan penelitian. Kalau kasih kayak gini, kasih angket ke mahasiswanya, mau dijawab nggak pertanyaan yang ada di video, mungkin seperti itu. Nanti mungkin kita bisa komunikasi lebih lanjut lagi dalam proses pengembangan pendidikan, terutama di masa sekarang yang menuntut kita untuk pembelajaran jarak jauh. Kita berusaha untuk selalu berinovasi dalam pengembangan media pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Hari atas masukannya. Mungkin itu akan kita pikirkan bersama bagaimana membuat video yang baik sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali dari saya. Baik, terima kasih Pak Oka atas tanggapannya dan Pak Hari juga ya. Terima kasih atas berbagi informasi terkait bagaimana tantangan ke depan ya, agar pembelajaran itu bisa lebih interaktif seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan dari Pak Oka Darmawan? Oke, apabila belum ada, mungkin saya perlu sampaikan terkait dengan nanti di sesi 2, Bapak Ibu, kami harapkan untuk tetap mempersiapkan perangkat laptop atau komputernya ya, untuk langsung praktek terkait dengan pembuatan website, dan Bapak Ibu juga kami harapkan untuk mendownload materi. Nah, linknya sudah saya share. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload materi yang nanti akan digunakan untuk keperluan dari sesi kedua. Nah, di kolom chat bisa Bapak Ibu klik link yang saya berikan terkait untuk persiapan nanti di sesi yang kedua. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apa ada yang ingin bertanya kembali? Masih saya buka, masih ada waktu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, nanti bisa kita lanjutkan di sesi pendampingan online ya, Bapak Ibu, melalui grup WhatsApp. Mungkin di room meeting ini ada Bapak Ibu yang belum tergabung di grup WhatsApp. Mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini, agar nanti komunikasi lebih lanjut, kita bisa lanjutkan via grup WhatsApp. Mungkin panitia bisa membantu memberikan link grup WhatsApp di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Ari sudah berhasil di-download materinya. Baik, karena hari ini juga hari Jumat, bagi Bapak Ibu yang beragama Islam mungkin akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi apabila tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri sesi pertama dari kegiatan ini. Nanti kita akan berjumpa kembali di sesi kedua pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, pukul 1 siang nanti kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Bapak Ibu yang
tetap ingin berada di ruang meeting ini, kami perbolehkan, ataupun yang ingin leave dulu dipersilakan, nanti silakan join kembali dengan link yang sama. Dan sekali lagi kami sampaikan, Bapak Ibu yang belum tergabung di grup WhatsApp bisa mengklik tautan yang dikirimkan di grup chat ini. Bisa diklik dan bergabung di grup WhatsApp. Nanti kita informasi ataupun yang ingin ditanyakan, nanti komunikasi lebih lanjut kita bisa lewat grup WhatsApp. Baik, sekian dulu untuk sesi pertama hari ini. Terima kasih partisipasi dan antusiasnya dari Bapak Ibu sekalian. Sangat luar biasa sekali. Semangat kita tetap berkobar ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya Bapak Ibu. Untuk mendidik putra dan putri kita di sekolah yang berprofesi sebagai guru, dosen, dan lain sebagainya. Kita tetap semangat di tengah masa-masa pandemi seperti saat ini ya. Tentunya media pembelajaran adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali nanti pukul 1 siang di sesi kedua. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa nanti ya Bapak Ibu. Selamat pagi.